Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Ketika kita mendengar kata ibadah, mungkin yang terbesit di dalam benak kita adalah amalan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, dan semisalnya. Tentu anggapan ini tidaklah salah, justru benar. Namun ada suatu ibadah yang kadang terlupakan oleh manusia bahwa amalan tersebut sebetulnya ibadah. Amalan yang kami maksud adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan salah satu amal ibadah. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Mu'min ayat yang ke-60, "Ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan memasuki neraka jahanam dengan hina dina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Dan Allah menjanjikan akan terkabulnya doa itu. Kemudian pada lafadz ayat yang sama, lanjutannya Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Padahal sebelumnya perintah doa. Namun Allah melanjutkan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasannya doa itu ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu di antara para ulama, contohnya Al-Imam At-Tirmizi, mengatakan bahwa Rasulullah SAW setelah bersabda ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, beliau membacakan ayat yang baru saja kita simak bersama ini. Oleh karena itu, sejatinya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan akan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, suatu doa, permintaan seorang hamba demi kebaikan hamba tersebut, Allah menjadikan sebagai sebagai ibadah bagi hamba tersebut. Jadi permintaan dinilai ibadah, yaitu permintaan seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu, seandainya misalkan doa dia tidak dikabulkan menurut anggapan dia, karena bisa jadi doa itu dikabulkan di lain kesempatan, bisa saja doa itu dikabulkan di akhirat kelak. Atau seseorang dihindarkan dari musibah meskipun doanya tidak dikabulkan. Karena dia berdoa, doanya mungkin tidak dikabulkan, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dia dihindarkan dari musibah karena doa tersebut. Artinya apa? Seandainya doa kita tidak dikabulkan, menurut anggapan kita tentunya, kita tidak rugi. Kenapa? Karena dengan berdoa saja kita sudah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di lain hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepada orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan marah kepadanya. Para ulama menjelaskan mengapa Allah marah kepada orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah. Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tidak berdoa itu biasanya merasa sudah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan yang kedua, orang yang tidak berdoa mungkin saja dia itu putus asa dengan anggapan doanya mungkin tidak dikabulkan, atau malas untuk berdoa. Dan dua kemungkinan ini, merasa tidak butuh atau putus asa dari butuh pada Allah, ini sama-sama tercelah. Sehingga dengan itu Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan akan kemurahan Allah. Allah menjadikan permintaan seorang hamba kepadanya sebagai bentuk ibadah. Bahkan Allah murka, Allah marah kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa itu ibadah, kita tidak akan rugi-rugi dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak semua orang bisa melaksanakan qiyamul lail, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji. Tidak semua orang bisa berpuasa sunnah, tapi semua orang tentunya bisa berdoa. Karena berdoa ini amalan yang ringan, amalan yang tidak membutuhkan tenaga, amalan yang tidak membutuhkan finansial, hanya amalan yang membutuhkan waktu yang kita sempatkan untuk berdoa. Dan dengan itu kita sudah dianggap ibadah. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.